Perkenalkan, nama saya Logis Effendi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas lesson saya. Di tugas lesson ini ada 7 materi, yaitu siklus instruksi, interrupt, cache memory, main memories, magnetic disk, clock hardware, clock software. Yang pertama, siklus instruksi. Siklus instruksi adalah proses yang digunakan komputer dalam mengambil instruksi dari CPU untuk menentukan tindakan dan eksekusi program yang dijalankan. Siklus ini diulang terus-menerus dari saat komputer dihidupkan hingga dimatikan. Untuk memproses suatu instruksi dilakukan melalui 2 tahap, yaitu yang pertama mengambil instruksi atau instruction fetch dari memori. Yang kedua, mengeksekusi instruksi atau instruction execution. Dapat dilihat pada gambar dari mulai hingga akhir. Ada siklus instruksi dasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, eksekusi program akan terhenti apabila komputer dimatikan, terjadi kesalahan, atau terdapat instruksi yang menghentikan komputer. Yang kedua, mengambil instruksi berikutnya, eksekusi instruksi siklus pengambilan atau fetch cycle, dan siklus eksekusi atau execute cycle. Pada awal setiap siklus instruksi, CPU membaca instruksi dari memori. Yang keempat, sebuah register yang disebut program counter atau PC digunakan untuk menunjukkan alamat instruksi yang akan diambil dari memori. Setiap kali sebuah instruksi dibaca, isi PC akan ditambah sehingga CPU akan mengambil instruksi selanjutnya secara berurutan. Yang keenam, instruksi yang dibaca akan dimuatkan ke sebuah register di dalam CPU yang disebut instruction register atau IR. Selanjutnya, CPU menginterpretasikan instruksi dan melakukan aksi yang diperlukan. Yang kedua, ada fungsi interrupt. Fungsi interrupt adalah suatu mekanisme penghentian atau pengalihan instruksi dalam CPU. Jika terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dahulu apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang diminta oleh yang menginterupsi. Tujuan interupsi secara umum untuk manajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul I/O maupun memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda, sehingga dengan adanya fungsi interupsi ini dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Macam-macam kelas sinyal interupsi. Yang pertama, program, yaitu interupsi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program, contohnya aritmatika overflow, pembagian nol, dan operasi ilegal. Yang kedua, timer, adalah interupsi yang dibangkitkan pewaktuan dalam prosesor. Sinyal ini memungkinkan sinyal operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. Yang ketiga, I/O, sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh modul I/O sehubungan pemberitahuan kondisi error dan penyelesaian suatu operasi. Yang keempat, hardware failure, adalah interupsi yang dibangkitkan oleh kegagalan daya atau kesalahan paritas memori. Terdapat gambar dalam interrupt, bisa dilihat lebih lanjut. Yang ketiga, ada cache memory. Cache memory adalah sebuah jenis memori dalam komputer yang berukuran kecil yang menyediakan akses data instan berkecepatan tinggi. Digunakan untuk menyimpan program, aplikasi, dan data komputer yang sering digunakan. Level cache memory terdiri dari internal cache level 1. Memori cache internal yang terpasang pada prosesor mempunyai proses tercepat dan harganya yang mahal. Ukuran memori cache level 1 ini berukuran sekitar 8 KB sampai 128 KB. Yang kedua, external cache level 2 memiliki kapasitas yang lebih besar dari 256 KB sampai dengan 2 MB.
Meskipun begitu, cache level 2 ini mempunyai proses yang lebih lambat dibanding level 1. Main memory level 3. Memori cache tempat komputer bekerja saat itu. Ukurannya kecil dan begitu daya dimatikan, data tidak lagi tersimpan di memori level 3. Fungsi cache memory adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat proses akses data pada sebuah perangkat. Yang kedua, meringankan beban kerja prosesor perangkat. Yang ketiga, mempercepat kinerja dan performa memori perangkat. Yang keempat, menjadi perantara antara CPU dan RAM atau memori utama. Jenis-jenis cache memory. Yang pertama, cache disk. Disk cache adalah memori cache yang digunakan untuk mempercepat proses penyimpanan dan pengaksesan data dari hard disk host. Yang kedua, web cache. Web caching adalah aktivitas menyimpan data seperti salinan halaman web yang dilayani oleh server web untuk digunakan kembali. Yang ketiga, cache server. Server cache adalah server atau layanan jaringan khusus yang bertindak sebagai server yang menyimpan halaman web atau konten internet lainnya secara lokal. Yang keempat, main memory. Memori utama digunakan sebagai tempat untuk mengakses data secara cepat oleh prosesor dan tidak berfungsi sebagai tempat penyimpanan data. Memori utama dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ROM, Read Only Memory, dan RAM, Random Access Memory, atau dikenal sebagai RWM, Read and Write Memory. ROM adalah memori yang berisi program-program yang bersifat tetap dan tidak berubah. Aplikasi penting dari ROM meliputi microprogramming, library subroutine bagi fungsi-fungsi yang sering diperlukan, program-program sistem, dan tabel-tabel fungsi. Yang kedua ada RAM. RAM merupakan kumpulan chip memori berupa IC integrated chip yang terdiri dari jutaan transistor dan kapasitor, serta merupakan tempat penyimpanan sementara dari komputer saat dijalankan dan dapat diakses secara abstrak. Fungsi RAM, yang pertama membaca data, yang kedua sebagai tempat penyimpanan memori sementara, yang ketiga membantu performa grafis dan pengolahan data. Jenis-jenis RAM ada 6, yaitu yang pertama, Dynamic RAM. DRAM merupakan RAM yang disegarkan atau di-refresh secara berkala oleh CPU agar data tidak hilang. Yang kedua, SDRAM merupakan lanjutan dari DRAM, namun bisa dipercepat karena mengalami sinkronisasi oleh clock system. Yang ketiga, DDR-RAM merupakan lanjutan dari SDRAM, namun dengan teknologi lanjutan. Yang keempat, LDR-RAM merupakan jenis RAM yang lebih cepat daripada SDRAM. Yang kelima, SRAM merupakan jenis RAM yang mampu menyimpan data tanpa harus ada penyegaran dari CPU. Yang keenam, EDORAM merupakan jenis RAM yang bisa menyimpan dan membaca data secara berurutan. Selanjutnya ada magnetic disk. Magnetic disk adalah piringan atau cakram bundar yang terbuat dari logam maupun plastik yang mampu menyimpan daya magnet sebagai media penyimpanan data. Komponen pada magnetic disk ada 5, yaitu yang pertama si spindle berfungsi sebagai pusat putaran dari keping-keping cakram magnetik penyimpan data. Yang kedua ada cakram. Cakram magnetik sendiri berbentuk plat tipis dengan bentuk seperti CDR. Yang ketiga, read-write head berfungsi sebagai pengambil data dari cakram magnetik. Yang keempat, enclosure merupakan lapisan luar pembungkus hard disk. Yang kelima, interfacing module sebagai rangkaian elektronik kerja bagian dalam hard disk. Jenis-jenis magnetic disk ada 5, yaitu disket, hard disk, flash disk, memory card, dan zip drive. Selanjutnya ada clock hardware dan software. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, clock hardware dan clock software itu apa. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Sistem clock sendiri dikelola oleh kernel sistem operasi dan digunakan untuk mengatur tugas serta proses hingga sinkronisasi, penjadwalan, pengaturan, pengelolaan, interupsi, pengatur timer, dan lain-lain. Clock speed sendiri
tingkat di mana prosesor dapat menyelesaikan siklus pemrosesan. Biasanya diukur dalam megahertz atau gigahertz. 1 MHz sama dengan 1 juta siklus per detik, sedangkan 1 GHz sama dengan 1 miliar siklus per detik. Sebagai contoh, prosesor 1,8 GHz memiliki 2 kali kecepatan clock dari prosesor 900 MHz. Kesimpulannya, clock speed berpengaruh pada performa komputer saat sedang digunakan dan dapat digunakan ketika melakukan tugas berat seperti bermain game, rendering, dan sebagainya. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Jika ada pertanyaan, ada di kolom komentar. Silakan di kolom komentar. Terima kasih.